Hubungan bilateral Indonesia dan Cina kian mesra di era pemerintahan Jokowi JK. Mulai dari perdagangan, perindustrian, infrastruktur hingga pariwisata. Kerjasama ini tentu bertujuan mulia, yaitu memajukan kesejahteraan dan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat negeri. Namun perlahan harapan itu seakan sirna menyusul masuknya gelombang pekerja dari negeri tirai bambu di tengah tingginya angka pengangguran di tanah air. Data keimigrasian pun menunjukkan 1,3 juta orang Cina masuk ke Indonesia selama 2016. Pada tahun 2015, jumlah yang terbanyak itu dari Singapura. Oke. Sejumlah 1.439.568 orang. Baik. Kemudian pada tahun 2016 ini berubah dari China ya yang terbanyak. Jumlahnya 1.329.840 Jadi ini 15,60% dari jumlah warga negara asing yang datang melintas masuk ke Indonesia selama tahun 2016 sampai data tanggal 18 Desember kemarin. Angka yang tercatat bisa jadi pendatang yang memiliki izin resmi, namun belum terhitung dengan jumlah pendatang ilegal. Hal ini tentu saja menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah. Sejumlah peristiwa seakan menjadi bukti aparat pemerintahan kecolongan. Awal Februari 2016, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri melakukan sidak di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Hanif menemukan sejumlah pekerja asal Cina yang tidak memiliki izin. 27 April 2016, 5 orang pekerja Cina ditangkap saat melakukan pengeboran untuk proyek MRT di wilayah Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. 8 Desember 2016, 4 orang petani Cina ditangkap petugas imigrasi di Bogor, Jawa Barat. Selain tidak memiliki dokumen keimigrasian, keempatnya pun diketahui menanam cabai berbakteri. Selain itu terjadi juga beberapa insiden pengibaran bendera Republik Rakyat Cina di sejumlah wilayah Indonesia. Bantuan berupa pinjaman maupun hal lainnya memang diperlukan bagi kelancaran dan kesinambungan berbagai proyek yang digagas Kabinet Kerja. Namun hal itu jangan menjadikan pemerintah lengah dan menjadi permisif. Kedaulatan negara harus menjadi harga mati yang tidak dapat ditawar sesuai dengan Trisakti dan Nawacita. Selamat malam, Anda kembali bersua di Suara Rakyat. Kalau melihat kabar tayangan di awal tadi, saya langsung akan minta pertanggungjawaban ke Bang Effendi Ghazali. Iya. Kenapa Ya kan? saya? Tadi sudah lihat kabar tadi kan ya. Iya. Ini Bang Effendi Ghazali kalau saya catat suka beberapa kali bilang ini Indonesia banyak sekali mempekerjakan warga dari Cina. Kebukti akhir tahun ini nih banyak Jadi ternyata. kita harus pelan-pelan. Ini ada teman-teman mahasiswa, ada pemirsa minggu lalu Bapak Presiden menyatakan itu mereka yang menyebarkan isu ya. Artinya sembarangan menyatakan pekerja Cina itu menyerbu Indonesia yang jumlahnya bisa sampai katanya 10 sampai 20 juta itu memang sebaiknya harus ditindak oleh polisi. Ya, gitu ada ya. pernyataan ya. Mungkin Bapak Presiden benar. Karena pekerja Cina ini bukan menyerbu Indonesia. Tapi kalau menyerbu kan rame-rame, serbu gitu enggak. Masuknya pelan-pelan soalnya. Jadi bukan menyerbu. Jadi bukan menyerbu. Benar kalau itu ya. Jadi yang bilang menyerbu salah. Tapi kalau masuknya pelan-pelan, iya. Bagi saya, angka yang disebut Bapak Presiden ya, 21.000, itu udah banyak. Artinya ada 21.000 lain warga Indonesia yang mungkin terebut hak bekerjanya. Nah, betul kan? Tepuk tangan dong. Anda jangan membayangkan 21.000 ya. Tetapi mungkin yang penting adalah itu. Jangan sampai isunya itu seakan-akan sampai 10-20 juta. Jumlah yang tadi Bang Egy katakan termasuk yang sudah dikonfirmasi diberikan pernyataan oleh Presiden sebesar 21.000 dibandingkan 10 juta. Itu pasti angkanya tidak tepat. Tidak tepat. Karena 21.000 kan yang terdaftar. Nah, yang ditangkap atau yang ditemui oleh yang diketemukan oleh Pak Menteri Tenaga Kerja aja udah nambah 4 itu. Ya kan? Belum lagi ada yang ditambahkan, ditemukan oleh siapa? Pasti 21.000 plus. Nah, kurang lebih seperti malam itu. ini kita akan membahas ya. Sudah ada narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada dari pihak Apindo, Pak Heri, selamat malam. Kemudian ada Bang Ferry Juliantoro, terima kasih, selamat malam sudah hadir. Dan Prof Hikmahanto.
Juga telah hadir inilah narasumber kita pada Ini malam tepat hari ya, ini. pakar hubungan internasional, Ya, aktivis yang juga sekarang dari DPR. ya Gerindra, Gerindra. dan tentunya Dari Apindo. Apindo. Ya. Kita bertanya dulu ke sebelah Bang Ege nih, dari Apindo. Pekan lalu bertemu dengan Presiden Joko Widodo juga bersama-sama. Kemudian di saat bersamaan Pak Jokowi juga menyatakan isu mengenai penyerbuan begitu dalam tanda kutip. Jangan sembarangan menyebut Jadi ada jangan bukan penyerbuan gitu ya, Pak ya. Tapi begini, dari pihak pengusaha memang banyak temuan-temuan tenaga kerja asing, terutama dari Cina yang memang masuk ke Indonesia, Pak. Kalau dilihat sekarang sebetulnya pengusaha-pengusaha manufacturing industri sekarang yang ada itu sebetulnya kita tuh menggunakan expatriate rata-rata bukan cuma dari China, ada dari Jepang, dari Taiwan, dari Korea, dari mana. Jadi sebetulnya itu sesuatu yang menurut saya agak dilebih-lebihkan ya. Coba bayangkan saja kalau kita itu ekspor kita untuk industri yang padat karya saja, tekstil, garment, sepatu, elektronik itu cuma menyerap bisa 20 miliar dolar, itu menyerap 5 juta tenaga kerja. Bayangkan kalau ada dikatakan tadi itu 10 juta orang, itu banyak banget. Sekarang dengan 20 miliar dolar saja itu kita tersebar di mana-mana. Jadi menurut saya ini lebih banyak, menurut saya lebih banyak ada dua faktor. Satu mengenai politik dagang dan juga ini termasuk juga kita ini ketakutan berlebihan gitu. Kenapa ketakutannya? Ya, sebetulnya kan gini, ini kita sepertinya akan direbut gitu kan. Tapi secara logika itu tidak mungkin. Misalkan sekarang satu pabrik garment karyawan 10.000. Mendadak mau diganti karyawan dari Cina 10.000. Rasanya it's impossible gitu. Dan siapa yang bisa menyerap 10 juta di sini? Itu sesuatu yang nggak mungkin. Pak, kalau Jepang sebelum saya ke Ferry ya, Ferry sudah kelihatannya mengandung sesuatu kelihatannya. Tapi Jepang Bapak sebut tadi, kemudian Korea juga Bapak sebut, itu sampai ke hutan-hutan seperti yang ditemukan Menteri Tenaga Kerja tadi, yang masak-masak air sendiri, duduk-duduk, gitu kayak gini-gini yang ada gitu. Nah, ini kan masalahnya kan begini. Jepang, Korea sudah masuk ke kita itu kan sudah duluan. Jadi industrinya lebih advance, lebih kelihatan. Sedangkan kalau orang Jepang sekarang suruh masuk ke pelosok hutan, orang Korea rasanya mikir juga. Seperti insinyur-insinyur kita kalau suruh tinggal di hutan 2 minggu, 3 minggu mungkin tahan. Tapi kalau suruh 6 bulan mungkin juga. Dan ini kan seperti turnkey project ini ya, itu kan mungkin hanya berapa ratus orang, nggak mungkin sampai ribuan. Lalu habis itu pekerjanya, kalau memang itu pekerjanya 6 bulan saja lewat, ya ditindak saja. Bang Ferry, ya kan? sepakat nggak? Menurut saya gini, buruh itu kan ada pekerja, buruh atau pekerja ada stratifikasinya, ada pekerja yang profesional, ada punya keahlian, seperti yang tadi dicontohkan Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang ini terjadi dalam kasus buruh serbuan dari pekerja dari Tiongkok ini, menurut saya ini adalah buruh kasar. Buruh kasar yang relatif itu banyak dimiliki oleh tenaga kerja yang dari bangsa Indonesia. Kalau saya melihat persoalan ini, mereka masuk menjadi masuk menggantikan pekerja buruh di Indonesia yang sekarang juga lagi banyak pengangguran. Menurut saya ini pelanggarannya bukan pelanggaran undang-undang tentang kementerian. Apalagi ya, ini sebenarnya kan kalau nggak salah pasal 27 itu seingat saya setiap warga negara wajib dan berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Kalau dikaitkan dengan pasal itu, Presiden ini melanggar konstitusi. Dari situ aja. Saya nggak mau debat soal apakah yang masuk itu 21.000, jumlahnya sejuta ya? atau apa, tapi 21.000 aja melanggar konstitusi dari situ. Saya lihat ini ada kesengajaan. Jadi bukan nggak sengaja, dan Presiden tentu tahu karena menginstruksikan kepada Menteri Tenaga Kerja bahwa dibebaskan aja lah semua syarat-syarat yang itu. Nah, ini kebebasan berpendapat boleh Pak? Yang penting jangan menyebut angka 10 juta sampai 20 juta. Ya, ini kan belum yang ilegal. Oh, ini masih di luar yang... Ini yang terdata. 1,3 juta pendatang yang masuk itu terkonfirmasi oleh Dirjen Imigrasi Pak Sompi. Boleh kita lihat hasil survei ya. Ini Suara Rakyat selalu
menampilkan survei dan ini ya, ada hasil kita survei. lihat terlebih dulu hasil surveinya. Ini dari 400 responden yang dikeluarkan oleh Poltreking Indonesia. Apakah Anda mengetahui adanya tenaga kerja asing asal Indonesia yang masuk ke Indonesia? 47,09% mengetahui, kemudian 33,57% tidak mengetahui, dan sisanya tidak menjawab. Artinya hampir sebagian besar yang mengetahui bahwa banyak tenaga kerja asing asal Cina yang memang masuk ke Indonesia. Dan tadi kalau boleh saya nggak pernah lihat ya, ada perjanjian internasional, hubungan perdagangan internasional antara satu dengan dua negara gitu ya, yang kemudian mengaitkan keharusan untuk menggunakan itu jarang. Kecuali negara itu nggak punya tenaga kerja. Indonesia tenaga kerjanya di sini banyak banget. Dan ini memang Anda nggak membandingkan. Maksud saya begini, sambil menutup segmen karena saya ingin sekali karena aneh itu. Nanti Pak Profesor bisa pasti ya. Bisa ini, itu. Mereka itu seperti saya katakan, pekerja Cina itu walaupun buruh kasar punya kelebihan dibandingkan kita. Mereka ahli dalam tenaga dalam, Pak. Ini Anda harus tahu, ya kan? Jadi ini tenaga dalam. Sama. Prof Iqbal boleh bersuara nanti. Tapi nggak ada. Jadi mendorong batu atau apa-apa di pertambangan itu lebih cepat. Kecuali negaranya nggak ada angkatan kerjanya. Baik. Sabar, Prof Iqbal juga boleh nanti bersuara, tapi kita sudah terlebih dahulu. Misal kami akan kembali dengan perbincangan ini, tetap bersama kami di Suara Rakyat. Data itu jangan menyampaikan dong, namanya itu kan membohongi masyarakat dan bisa meresahkan masyarakat. Iya, Pak. Oh, jumlahnya hanya 21.000, dibilang 10 juta, ada yang bilang 20 juta. Angkanya dari mana? Ditanya itu, angkanya dari mana seperti itu. Dan logikanya nggak mungkin, karena kita harus ngomong apa adanya. Gaji di sana sudah 2 sampai 3 kali lipat gaji di sini, nggak mungkin dong mereka ke sini. Logikanya itu. Itu untuk turis, Kalau ada yang ilegal ya tugasnya imigrasi, tugasnya Kemenaker untuk menindak. Tapi logikanya nggak mungkin, karena sekali lagi gajinya yang di sana itu 2 kali, 3 kali lebih gede dari kita. Paling-paling memang kalau ada investasi tertentu yang memiliki keahlian khusus, mungkin katakanlah dari 100, ada yang diambil 1 atau 2, ya saya kira wajar. Menarik apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ya. Saya tadi tuh terpana loh, untuk hal penegakan hukum, saya yakin betul ya, kalau ada ilegal ditindak. Cuma saya tuh selalu bertanya-tanya, ini yang ngasih informasi ke Pak Presiden ini siapa? 21.000. Padahal sudah ada plus-plusnya. Yang ditemukan oleh Menteri Tenaga Kerja berapa, aparat keamanan berapa, itu kalau dijumlahkan di atas 21.000. Ya. Nah, yang agak penting saya langsung mau menanyakan ke Prof Hik ini ya. Baik, jadi gini, pertama yang kita harus pahami, konteks globalnya dulu. Ya. Bahwa sekarang ini, negara-negara itu berlomba bagaimana bisa mensejahterakan rakyatnya. Mensejahterakan rakyat itu adalah memberikan lapangan pekerjaan. Nah, sekarang permasalahannya di Cina dengan penduduk yang 1,2 miliar, itu angkatan kerjanya itu berapa? Lalu angkatan kerja itu apakah bisa diserap di Cina? Ya. Sepertinya tidak bisa. Nggak bisa ya. Nah, oleh karena itu, sebagian dari mereka harus dipikirkan oleh pemerintah untuk bisa dipekerjakan. Ya. Pemerintahnya dipekerjakan ke luar negeri. Saya setuju tadi Pak Herianto mengatakan bahwa mungkin nggak di pabrik garment, karena gini, investasi yang masuk ke Indonesia ini kan ada beragam. Ada yang garment misalnya, ya, karena pasarnya di Indonesia besar, lalu kemudian ada perusahaan-perusahaan garment dari luar negeri masuk untuk memanfaatkan pasar yang besar ini. Tapi juga ada investasi yang infrastruktur. Nah, ketika kita bicara infrastruktur, banyak infrastruktur kita yang dibiayai oleh pemerintah Cina melalui pinjaman. Dan di dalam perjanjian pinjaman itu, sebagaimana juga dengan Jepang, dengan Amerika, ada klausula yang mengatakan bahwa sedapat mungkin menggunakan tenaga kerja dari mereka. Cuman bedanya, tenaga kerja yang dari Amerika, Jepang itu kelas menengah ke atas. Sementara dengan infrastruktur yang ada di Indonesia ini, kadangkala pekerja-pekerja kasar itu juga dimanfaatkan. Karena apa? Kalau kita bicara turnkey project, cost paling besarnya itu adalah di manusia, labornya itu. Nah, ini yang kemudian oleh
pelaku-pelaku usaha dari Cina sebagai kontraktor, dia bisa menekan ini. Tapi dengan menggunakan tenaga kerja dari mereka. Kalau mereka menggunakan tenaga kerja Indonesia pakai UMP, terlalu mahal. Oh, jadi justru lebih mahal kita dalam hal ini kalau bawa buruh kasar ya? Kalau menurut saya seperti itu. Yang kedua adalah kalau misalnya di perusahaan-perusahaan tambang. Nah, perusahaan-perusahaan tambang ini investasi di perusahaan tambang mengeksploitasi kekayaan alam. Ini juga menggunakan tenaga kerja yang kasar ini. Juga supervisor juga ada. Nah, tetapi sekali lagi kalau misalnya orang dari Jepang, dari Amerika atau dari Inggris dan lain sebagainya, kan kehidupan mereka, GDP mereka, ya, pendapatan mereka itu jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Nah, sementara kalau kita bicara di Cina, itu tidak seperti kayak begitu. Nah, oleh karena itu, tidak heran kalau misalnya muncul banyak tenaga kerja dari Cina yang mau bekerja di Indonesia. Memang kemudian ada pelanggaran. Karena apa? Mereka masuk ke Indonesia secara resmi sebagai turis. Oh, turis. Tetapi kemudian... Karena bebas visa ya, bebas visa ya? Bebas visa. Ya. Kemudian mereka menyalahgunakan dan masalahnya adalah bukannya Ditjen Imigrasi itu tidak mampu, tetapi dilihat dari personil orang-orangnya, itu mereka tidak bisa. Seperti malaikat ada di mana-mana. Nah, ini yang kemudian banyak yang kemudian bekerja dan kemudian sekarang banyak yang ditangkap. Sebenarnya nggak hanya dari Cina sebenarnya, dari Timur Tengah juga ada, dari mana-mana juga ada. Tapi fenomena yang dikhawatirkan oleh masyarakat, persepsi dari masyarakat, mungkin karena pengaruh sosial media yang mengatakan 10 juta walaupun belum diverifikasi, ini yang mengatakan bahwa jangan-jangan ada serbuan. Nah, oleh karena itu, menurut saya yang harus dilakukan oleh pemerintah bukan mempermasalahkan siapa yang akan mengedarkan berita-berita bohong itu silahkan nanti dibuktikan dengan fakta. Tetapi pemerintah harus mengevaluasi. Pertama, bebas visa. Itu harus diperhatikan. Yang kedua, juga harus dilihat di dalam perjanjian pinjaman kita ke pemerintah Cina, itu kalau bisa jangan kemudian turnkey, dan kalaupun turnkey jangan menggunakan tenaga kerja dari Cina. Tetapi juga harus dari Indonesia. Ada hasil surveinya. Ada hasil survei ini. Apakah masuknya TKA Cina ke Indonesia ini memang berkaitan dengan penanaman modal asing dari Cina? Jawabannya ya, 45,65%, kemudian tidak 28,38%, dan sisanya tidak menjawab. Baik, ini barangkali singkat ke Pak Heri. Menarik Pak, apa yang disampaikan oleh Prof. Fik adalah justru lebih murah, begitu dalam tanda kutip ya, mengambil tenaga kerja dari Cina. Itu satu ya, itu pertanyaan, karena lebih murah dari mereka. Dengan tenaga kita sendiri. Mungkin yang jauh lebih menarik adalah kemampuan kita untuk melakukan bargaining ya. Artinya maksud saya sebagai negara, sebagai pemerintah maupun sebagai pengusaha yang kemungkinan kerjasama, mungkin nggak kita melakukan bargaining gitu ya. Jadi mengatakan, tawar menawarnya yang ya. ini. Saya kira pertama begini ya, kalau soal kita berinvestasi, orang pasti berhitung initial investment waktu dia menginstall mesin-mesin yang besar, turbin dan sebagainya, dan itu lokasinya yang ditawarkan itu selalu 6 sampai 10 jam dari kota. Misalnya seperti di contoh waktu itu 2 tahun lalu tuh salah satu pejabat mengatakan setelah melihat bahwa di tempat itu ternyata walaupun mereka sudah merekrut berkali-kali, orang nggak tahan tinggal di situ. Yang dikatakan Prof. Hik tadi betul, bahwa mereka ternyata tidur di bedeng-bedeng gitu, dan makan tuh pakai, kalau orang Jawa bilang pakai omplong itu, cuman 10 menit aja, terus kerja lagi sampai jam 10 malam. Karena dikejar waktu, mereka harus selesai. Nah, ini memang akhirnya kita pada satu titik, mungkin memang kalau dari kultur kerja, produktivitas dan sebagainya, ini kalau berdasarkan survei ILO ya terhadap ASEAN, itu kan kalau soal ketahanan kerja, skill mismatch, itu kan kita selalu di urutan 7 dan ke bawah. Ini survei ini bisa diakses, produktivitas dan sebagainya. Jadi memang akhirnya kita ini harus mengimprove satu edukasi, edukasi kita, pendidikan kita. Lalu kita harus mengimprove, kita punya skill development itu dengan minggu lalu Pak Jokowi mencadangkan pemagangan. Itu artinya kita ingin mengurangi supaya orang itu kalau bekerja untuk mencapai satu level misalkan foreman atau supervisor, mungkin cukup dari hasil pemagangan itu pemagangan bisa masuk, yang lagi dilakukan ini ya. Masuk ke situ. Mas F, saya mau bilang gini,
tadi kan Mas Effendi bilang bahwa apakah instrumen ketergantungan ekonomi suatu negara bisa dijadikan alat ya untuk mendorong para pekerjanya bekerja di tempat itu. Bisa. Oke. Kita dulu. Ditahan dulu Prof. Nanti boleh dilanjutkan barangkali kita elaborasi lagi apa yang disampaikan oleh Prof. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Di segmen ini saya kasih kesempatan terlebih dahulu barangkali ke Bang Ferry. Dari poin dari Apindo, dari Prof. Hik, memang tidak ada untungnya sama sekali kalau ada TKA asal Cina terutama yang masuk ke Indonesia. Benar. Kepentingan nasional itu harus ditempatkan. Kalau sebagai pemerintah, kepentingan nasionalnya adalah memberi pekerjaan yang layak kepada masyarakatnya ketika sekarang tingkat pengangguran tinggi. Itu harus sesuai konstitusi tadi. Kalau sudah itu yang menjadi prioritasnya, kepentingan negara lain ya harus jadi prioritas yang berikutnya. Nah, kalau soal kecuali lagi ngutang nggak bisa gimana orang orang ngutang belagu. Oleh karena itu orang ngutang belagu. Enggak. Jadi kalau menurut saya justru ini yang tadi waktu presiden meminta bantuan dari pemerintah Tiongkok untuk membiayai proyek-proyek turnkey-nya di Indonesia harus punya ketegasan bahwa Pak Perdana Menteri Tiongkok supaya ini kita terima investasinya, tetapi mengenai buruh tenaga kerjanya kami sedang membutuhkan karena angka pengangguran di bla 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 bla. Nah, presidennya kalau benar begitu. Presiden udah begitu. Nah, menurut saya tadi presidennya sudah begitu melanggar karena pasal ini bukan melanggar undang-undang kementerian, melanggar pasal 27, melanggar konstitusi. Rakyat berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Buruh murah apalagi dengan tingkat keterampilan yang biasa-biasa aja kan banyak. Ngapain? Dan relatif lebih murah. Nggak, balik lagi kecuali kalau 21.000 Fer, kalau misalnya angka 21.000 dari mana sih? Pak Presiden. Kemarin aja yang demonstrasi tanggal 2/12, 4/11 saja udah salah melulu angkanya tuh. Orang jutaan dibilang 500.000. Dari situ aja nih belakangan presiden mulai agak salah mengenai angka-angka. Ini misalnya 21.000 nggak? Kalau saya mungkin benar, tapi 21.000 plus. Pak, kalau 21.000 pun itu levelnya supervisor ke atas, harusnya. 21.000 itu kalau berdasarkan angka yang dimiliki oleh Apindo itu angka yang izin yang dikeluarkan berdasarkan RPTKA. RPTKA dan lalu dikeluarkan IMTA lalu sampai ke KITAS. Kelasnya kelas apa ini, buruh? Kelasnya nggak ada. Jadi rata begini, semua. Setiap sektor itu sudah dibuatkan list untuk keahlian, tingkat keahlian. Misalkan otomotif, keahlian ini berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini itu belakangan ini bukan fenomenanya seperti Jepang. Bangun industri otomotif perlu keterampilan tertentu. Oleh karena itu tenaga kerja dari Jepang waktu itu dengan tingkat keterampilan tertentu dibutuhkan. Ini proyek infrastruktur, jalan, jembatan, terus kemudian bla 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 yang sebenarnya spesifikasi keahlian seperti itu sekarang udah banyak banget orang Indonesia lulusan ITB, ITS, lulusan Paramadina, lulusan mana-mana yang udah jago. Ngapain lagi butuh gitu kira-kira. Tapi ujungnya ini nih, ujungnya hasil survei. Kita ajak lihat dulu nih hasil surveinya. Apakah memang masuknya TKA Cina ke Indonesia ini akan merugikan Indonesia? Ya, 72,73%, 14,29% tidak, dan sisanya tidak menjawab. Prof. Hik, memang setuju nggak dengan hasil survei ini, Prof. Hik? Begini, kalau ditanya untung ruginya, saya cerita dulu tentang proyek-proyek infrastruktur. Untungnya bagi pemerintah Indonesia, tentu kita akan mendapatkan pinjaman murah dengan bunga murah. Tetapi yang kita harus pikirkan, nggak mungkin untung itu dari sisi kita. Pasti dari pemerintah Cina juga memikirkan keuntungan. Kalau keuntungan untuk pemerintah Cina berarti kan kerugian untuk kita. Nah, biasanya negara-negara itu menggunakan instrumen hutang itu untuk pertama ya mempopulerkan teknologi mereka. Yang kedua, expert mereka. Nah, tapi kalau dengan pemerintah Cina selain teknologi, expert dan orangnya, tenaga kerja kasar ini. Karena data 400.000 tenaga kerja Cina harus keluar dari Cina. 400 juta. 400 juta. Nah, yang jadi permasalahan, yang jadi permasalahan bagi kita di Indonesia adalah kalau misalnya kita punya sistem penindakan, pengawasan dan penindakan bagi para illegal workers itu sangat bagus, sangat efisien, ya. Mungkin nggak ada masalah. Cuman permasalahannya orang bisa bekerja di sini secara resmi awalnya,
lalu kemudian daripada dia pulang ke negara asalnya sulit mendapatkan pekerjaan, dia akan cari tempat kerja. Yang repot lagi kalau mereka menulis surat, udah kamu datang ke sini, pakai visa yang bebas ini, lalu nanti saya tampung, saya kerjakan di sini. Ini yang kemudian banyak terjadi harus dipikirkan oleh pemerintah. Apalagi kalau jadi jangan kemudian disederhanakan saja. Apalagi kalau sudah jatuh cinta, berkeluarga di sini, beranak pinak, waduh, makin luas ya, makin Pak luas. Heri, untungnya apa sih untuk pengusaha? Nggak ada untungnya. Ya, Belum tentu loh ini, pengusaha loh. saya kira gini ya. Kalau kita lihat dari investasi yang ada, yang menciptakan lapangan kerja saat ini ya, itu sebetulnya apa yang disebutkan ini kan memang kita tidak ada kayak di Apindo, anggota Apindo gitu kan, kita semuanya manufacturing, semuanya ini nggak ada. Jadi sebetulnya kita ini justru beberapa eksporter kita itu sudah bersaing melawan China itu sudah 20 tahun. Jadi masih di sektor yang seperti itu ya. Kita seperti saya sekarang di sektor lain infrastruktur misalnya. Jadi sebetulnya sekarang masalahnya itu kembali kita tidak bisa menggeneralisir ini. Jadi nomor satu menurut saya yang harus kita hitung sekarang adalah nomor satu kita harus melihat apakah para insinyur kita sanggup menggantikan seperti yang dikatakan Pak Ferry tadi, sanggup menggantikan, jamin. Ya. Kita Profik, sebentar, ditahan dulu boleh. Kita ajak lihat dulu ini hasil survei. Apa alasan akan merugikan Indonesia ya? Ada angka 26,4% karena mempersempit lapangan kerja alasannya, kemudian dominasi TKA sebesar 17,3%, pengangguran masih tinggi sebesar 14,69% dan sisanya tidak menjawab. Untuk menggarisbawahi apa yang disampaikan Prof. Hik tadi, ini tadi kan ceritanya di tengah hutan. Yang sangat menyolok itu adalah di Halim. Di Halim Perdana Kusuma, itu kan kawasan Tentara Angkatan Udara ya, TNI AU kita. Ada 5 orang yang bekerja menggali-gali, itu kebetulan pakai pakaian tentara Cina. Saya nggak tahu apakah mereka tentara atau sedang main pinball atau apa begitu ya, tentara-tentaraan. 5 orang bulan April lalu, ya kan? Padahal konsorsiumnya, PTK itu, konsorsium kereta cepat itu merasa nggak punya kontrak dengan PTG. PTG yang mempekerjakan mereka ini. Dan itu sudah 5 hari bekerja, baru ketahuan. Nah. Itu di kawasan TNI loh. Waktu ditangkap, mereka tidak bisa menyebutkan identitas itunya. Betul. Tapi besoknya pemerintah turun yang jadi tangan, masalah, Menteri Hukum dan HAM bilang, ini mereka adalah gini gitu. Dan kita nggak tahu sekarang ini 5 orang itu siapa, dikemanakan, dan bagaimana selanjutnya. Iya. Itu penting sekali loh, di depan mata kita. Oke. Nah, Rafiq punya pendapat lain, boleh nanti dijawabnya di segmen berikutnya barangkali ya. Saya mau nanyakan juga soal bendera-bendera nih ya. Ngibar-ngibarkan bendera di Pulau Seribu, di Maluku Utara dan segala macam. Baik, kami akan kembali bisa tetap bersama kami di Suara Rakyat. Kita kasih kesempatan terlebih dulu ke Prof. Tapi Mita, boleh sebentar belum, ya? belum. Ini sebelum berlanjut, kita juga harus menyebutkan bahwa ini kan bukan hanya tadi kan soal Cina, ada Korea, kemudian ada Jepang, ada Arab juga, ya kan? Kita kebetulan ini topiknya karena disinggung oleh Bapak Presiden minggu lalu. Ya, silakan Mita. Prof. Apa tadi yang mau disampaikan terpotong? Yang tadi kan soal tadi para pekerja dari Cina yang 5 orang masuk di kawasan TNI Angkatan Udara, Halim Perdana Kusuma. Ini pertama kita nggak boleh naif. Ya, tentu harus digali lebih dalam. Ya, kemarin itu memang ada pernyataan dari Menkumham bahwa mereka sebenarnya sudah sah dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, yang namanya infiltrasi itu ya ke negara kita itu dari hal-hal yang sepele saja. Oleh karena itu sekali lagi jangan sampai kita naif di dalam menanggapi permasalahan. Pemerintah kita anggap terlalu lunak dalam beberapa persoalan yang sangat penting, pengibaran bendera, ini kita masuk segala macam gitu. Rafiq, gimana kalau ada pengibaran bendera kita temukan kan? Kalau bisa ditampilkan gambarnya, kalau enggak saya masih menyimpan ya gambar. Di mana tuh Bang Igi? Wah, ini di Kepulauan Seribu ya, ada gambar yang seperti ini ya. Nah. Ini Pak ya, udah lihat ya. Ini gambar seperti ini, ada kecil sekali mungkin. Oh ini JKT Desa Cina. Ya, ini kalau dibalik-balik mau MD mau DM, Cina Desa JKT, JKT Desa Cina, tetap menggambarkan ada sesuatu. Gimana Prof? Prof ngeliatnya gimana? Ya. Pertama kalau kita lihat ini sih sebenarnya bukan bendera dari Cina ya. Mungkin saja mereka ini mengibar-ngibarkan bendera ini untuk supaya anggota dari grup wisatawan itu tahu di mana berkumpul.
Itu yang di pertama. Jakarta desa Cina. Iya. Iya. Enggak, ini pengibarannya di Enggak Iya. apa-apa. Jadi Ini di ayo kita Pulau kumpul Seribu. di Jakarta. Ini kebetulan desa Cina. kurang lebih. Iya, kira-kira seperti itu. Yang kedua adalah yang di mana Maluku Utara kalau saya tidak salah ada Iya. bendera besar. Smelter ya. Ya, di smelter. Itu bendera Kecamatan Cina benar itu Obi, ya. Obi ya. Tetapi mungkin karena ketidaktahuan, mungkin ya. Tetapi lepas dari itu, kan ada otoritas di Indonesia. Otoritas yang harusnya memberitahu bahwa masalah-masalah seperti ini sensitif di masyarakat kita. Ya, jadi ini yang katakanlah operator tur atau Iya. kemudian mereka-mereka yang Jadi saya tadi dengar Pak Herianto malah bilang harus ditindak ini. Gimana Pak? Iya, harus ditindak. Kalau itu jelas. karena kita ada undang-undang bendera, Ada, Pak. iya. Undang-undang lambang negara, bendera, bahasa, begitu ya. Apapun bentuknya Prof. misalkan di satu perusahaan smelter, taruhlah ada bendera Indonesia, tapi ada bendera kecil Cina misalkan, ukurannya hati-hati. tetap tidak boleh kan? Ini Iya. Kalau di yang di Obi, Ini kebalik. Maluku Utara terbalik. Lebih besar. Benderanya lebih besar. Iya. Saya Dia lihat nggak boleh. Bendera Tiongkok Kalau itu yang lebih besar. kecil, Kalau yang kecil? itu masih boleh. Masih Sepanjang bendera kita lebih besar, Lebih besar. menurut undang-undang kita. Iya, Betul. ini enggak kebalik. Iya. nggak bisa. Sedangkan pertandingan bola Indonesia Thailand saja itu sama besar lah kurang lebih benderanya di final kemarin ya. Iya. Pak, Gimana, Pak? silakan Pak. Tambah. Ya, saya sih melihatnya begini, kalau sudah sampai seperti itu, saya kira kita ini kan seperti Pak Jokowi selalu bilang, kita ini kan bangsa besar. Ya, Bangsa besar termasuk harus berani menindak yang seperti itu. Jadi kita pengusaha juga nggak mau kan terus selalu seolah-olah kita ini, wah nggak ada nasionalisme sama sekali, nggak ada seperti itu. Kita udah bekerja sekian puluh tahun di sini membangun ini untuk ekspor, dan kalau kita lihat ngomong lebih jauh tentang kesempatan tenaga kerja, yang harus kita lakukan itu kita harus berani merubah seluruh peraturan perundangan kita sehingga rakyat kita bekerja lebih mampu diserap lebih banyak. Sekarang ini kan penyerapannya ke informal. Semua, coba kita lihat data. Semua orang sekarang maunya informal. Kenapa? Karena tidak perlu ikut UMP, tidak perlu ikut BPJS, tidak perlu ikut. Kenapa? Hub industri semua. Yang bekerja formal menurun. Lihat data terakhir dari yang PHK di data di BPJS, semua terlalu banyak yang informal. Sehingga informal itu nantinya kan sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau orang yang mengiur itu adalah mereka yang bekerja formal, yang andalannya di situ. Maka itu ini bukan masalah ancaman dari luar, dari kita sendiri. Kita selalu bicara, wah nanti bonus demografi. Kalau kita tidak menata dari sekarang, hiring and firing semua itu kita itu termasuk yang paling protection di dunia. Very. Ini. Partai Gerindra Indonesia Raya nih ya di bendera dan lain segala macam. Kalau tadi contoh-contoh soal bendera, soal masuk maraknya buruh murah, buruh kasar ke Indonesia dalam jumlah besar, itu betul-betul ngusik rasa nasionalisme kita. Dan jelas kalau tadi gambarannya buruh kasar pasti lebih murah kalau itu bisa diserap dari sumber tenaga kerja yang dari Indonesia sendiri. Jadi faktanya dari sana lebih murah. Enggak. Itu untuk yang klasifikasinya itu. Kalau yang buruh murah, menurut buruh kasar, menurut saya pasti orang setempat akan jauh lebih murah. Nah, untuk itulah saya mencurigai ini ada imperialisme, ada dorongan tekanan dari negara Tiongkok untuk mendorong tenaga kerja di negaranya masuk ke Indonesia. Nanti karena mereka juga Pak, punya persoalan. Pasti Pak Herianto mau Punya menjawab ya, persoalan. karena udah kelihatan duduknya begini nih. Itu mendengar imperialisme. Sebelum Ini juga mereka bekerja, tadi ada ditemukan soal mereka masuk ke sektor pertanian. Ini juga menjadi masalah juga. Mereka ini lebih tidak bisa terdeteksi oleh yang tadi kementerian. nanam cabai berbakteri. Iya, dan itu banyak sekali. Ini kayak di perikanan sebenarnya, Iya. kapal-kapal Iya, kapal ilegal mereka. itu Iya. banyak milisi-milisi dari Cina yang di itu kan. Gitu. Kita lihat. Dan ini apalagi reklamasi juga mereka paksakan juga karena dalam rangka untuk itu juga. Jadi kita nggak menurut masuk, menurut Saya takut ini masuk pilkada ya. Menurut- Iya, ini. kita lihat dulu hasilnya, Bang Ferry sebentar Sebentar, kita Bang. lihat. Ini apakah pengibaran bendera Cina di Indonesia merupakan pelanggaran kedaulatan? Hasilnya sama ya, kita Betul, sepakat Fer, bahwa ya, ya 80,7% 80,7% ini melanggar kedaulatan, 10,39% tidak, dan sisanya 8%-nya tidak menjawab. Tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, Presiden minta supaya mata uang rupiah direferensikan ke mata uang yuan. Kita bahas Coba, nanti boleh ya? itu Kita harus apa jeda tuh? terlebih dahulu, Mirza. Kami kembali saat lagi. Iya. Kalau boleh mengutip apa yang disampaikan Bang Ferry, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba yuan
ada pernyataan presiden ya, yuan akan dijadikan tolak ukur Ya, dari tadi rupiah. kita mau nanya Setelah dulu. diprotes besok diralat. Apakah setuju jika yuan dijadikan tolak ukur rupiah? 5,19% setuju, 83,12% tidak setuju, dan sisa tidak menjawab. Harus Ini disebutkan yang agak kenceng, 83,12%. termasuk Bang Ferry tadi ya. Melihat Termasuk hasil survei satunya ini. Bang Ferry Iya. kalau jadi Melihat hasil survei ini seperti apa? Ya udah benar dan harus ya memang nggak ada juntrungannya lah kalau presiden kemudian tidak tiba-tiba ngomong seperti ini. Tapi yuan itu akan bisa sebuah mata uang bisa digunakan di sebuah negara ketika negara itu memang makin banyak yang pro. Nah, saya nggak bisa memisahkan masalah ini dengan rencana pembangunan kawasan-kawasan baik itu direklamasi maupun pembangunan kawasan atau penguasaan kawasan di proyek-proyek infrastruktur itu. Itu pada saat yang sama ini juga bisa di cross check. Mereka sudah memasarkan ke negara Tiongkok. Artinya mereka nanti dalam gelombang yang lain akan masuk juga untuk bisa sekarang membeli aset-aset di Indonesia. Ini juga ada loh pembelian aset-aset diperbolehkan oleh warga negara asing. Tapi kalau dari pihak pengusaha dulu ya nih, kalau memang benar yuan yang menjadikan tolak ukur dari rupiah, Benchmark gitu ada ya. pengaruhnya apa tidak? Yang jelas saat ini mayoritas kita international trade kita kan masih menggunakan US dollar. Ke Jepang aja orang masih pakai US dollar. Ke Eropa US dollar. Yang menggunakan yuan mungkin yang memang tadi memang ada transaksi khusus tadi ya. Jadi mungkin itu lebih baik daripada ada currency loss jadi menggunakan yuan. Jadi langsung dikurs ke yuan. Tapi yang kedua kan memang juga yuan juga sudah sekarang akan masuk menjadi cadangan itu kan selain US dollar, yen, euro dan yuan. Jadi memang ke depan memang ini kita harus melihat perkembangan ekonomi dunia ini, persaingan ini antara Amerika dan China ini kan ini semuanya kan tergantung dari ke depan ini kepemimpinan ini Trump ini bagaimana? Saya langsung melihat cara duduk Prof. Ini sebagai pengamat gestur kelihatannya yuan ada nggak Prof masuk melalui yuan sebagai benchmark lalu menguasai di Afrika mungkin di Asia Pasifik kemungkinan seperti itu ada nggak Prof? Sebenarnya gini kalau saya melihat ya dalam tataran sekarang ini banyak ekonomi yang saya dengar kayaknya tidak praktikal untuk menggunakan yuan karena dolar sebagai bukan sekedar mata uang Amerika Serikat, tapi mata uang untuk perdagangan antar negara internasional. Itu rujukannya adalah pada dolar. Lalu saya bisa paham bahwa Presiden mengatakan bahwa jangan kemudian karena kita ini sekarang banyak berinteraksi dengan Cina, lalu selalu menggunakan dolar. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Dua hal. Pertama, apakah memang mungkin? Yang kedua, yang saya khawatirkan adalah dari publik dengan pernyataan-pernyataan dari Bapak Presiden, walaupun mungkin maksudnya baik, tapi publik menerimanya secara kurang pas. Ya, misalnya saja nanti dikaitkan dengan masalah tenaga kerja, lalu ini dan lain sebagainya, lalu kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Ferry bahwa seolah-olah ini ada grand design, bahwa Cina akan menjalankan hegemoninya. Bayangkan closing statement sedikit saja barangkali dari pihak pengusaha apa yang akan bisa disampaikan mengenai adanya isu ini banyaknya TKA Cina ke Indonesia. Singkat saja. Sebaiknya kita sekarang ini segera memperkuat struktur ketenagakerjaan kita, meningkatkan kompetensi kita untuk menyambut datangnya investasi sehingga sedapat mungkin TKA itu mereka itu tidak perlu mendatangkan dari luar. Lalu yang kedua menurut saya sekolah-sekolah unggulan, SMK, lalu balai-balai kerja itu segera kita optimalkan. Karena setelah sekian tahun kita kan nggak pernah mengoptimalkan BLK itu. Lulusan SMK kita ternyata mismatch dengan kebutuhan. Ini kan sesuatu yang menurut saya harus kita segera perbaiki gitu. Baik, Bang Ferry singkat. Yang pertama, mungkin ya? Sekarang ini fenomena baru, kapitalisme itu tidak lagi didrive dari perusahaan-perusahaan multinasional. Tapi juga sekarang kapitalisme negara. Yang dilakukan Tiongkok kepada Indonesia ini adalah bentuk dari kapitalisme negara. Dan oleh karena itu mereka juga bersekutu juga mendapatkan dukungan dari para orang atau kumpulan atau organisasi perusahaan yang punya uang. Dan mereka merasa dengan kekuatan uang, kekuatan modal, mereka bisa menguasai
aparat, menguasai hukum, mengakali segala macam. Tetapi pada saat yang sama, jangan dikira kalau rakyat itu sekarang tidak melihat, tidak menggalang kekuatannya. Dan pada satu saat, kekuatan modal, kekuatan uang itu akan berhadapan dengan rakyat. Dan ini yang kita tidak inginkan, nanti akan terjadi sesuatu yang sifatnya tidak baik buat semuanya. Ini bukan lagi suara rivalitas loh ya. Pak Prabowo udah kompak loh sama Pak Jokowi ya. Top. Ini suara untuk rakyat. Suara untuk rakyat. Taufik. Ya, yang pasti begini. Saya mulai dari apa yang saya sampaikan di awal, bahwa dunia ini sekarang ini memikirkan bagaimana rakyat mereka bisa sejahtera, mereka bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Dan negara-negara tentu akan, kalau tidak bisa mengakomodasi tenaga kerjanya diserap di dalam negeri, akan mendorong tenaga kerjanya untuk di luar negeri. Dan yang terakhir kalau boleh saya sampaikan di sini, pemerintah harus punya sensitivitas. Ya, konteks di Indonesia saat sekarang ini seperti apa? Jangan sampai pemerintah tergerus kepercayaannya yang diperoleh dari masyarakat karena permasalahan yang seperti ini. Oke. Terima kasih narasumber kita pada malam hari ini sudah hadir bersama kami. Teman-teman mahasiswa juga terima kasih. Kita ucapkan selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru. Kita akan ketemu lagi tahun depan. Sampai jumpa tahun depan. Sampai jumpa tahun depan. Saya Paramita Sumantri, Effendi Ghazali. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.